Halo guys, ketemu lagi bersama aku di Cerita Nita. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah tragedi salah satu kecelakaan lalu lintas terbesar di Indonesia. Seperti apa kisahnya? Oke, kita intro dulu. Apakah kalian pernah menaiki kereta api? Kalian yang berdomisili di daerah Jawa pasti hampir semua udah pernah naik kereta api dong ya. Nah oke, karena kali ini temanya kereta api, maka aku akan menceritakan sebuah tragedi besar tentang kecelakaan kereta api Bintaro. Sebagian kalian pasti udah pernah mendengarnya. Oke, kita lanjut ceritanya. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1987, Indonesia berkabung. Kereta api Patas Ekonomi Merak dari stasiun Kebayoran bertabrakan dengan gerbong kereta api lokal Rangkas asal stasiun Sudimara. Kecelakaan mengenaskan yang terjadi di perlintasan kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan merenggut sekitar 153 nyawa dan 300 lainnya luka parah. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan tragedi Bintaro ini sampai sekarang masih menyisakan luka dalam dan kenangan yang pilu bagi siapapun yang melewati lintasan tersebut. Namun, kenangan pahit bukanlah satu-satunya yang teringat di benak masyarakat Jakarta Selatan ketika membicarakan tentang tragedi Bintaro. Beberapa kisah menyeramkan yang menjadi buntut kecelakaan tersebut pun kini masih marak diperbincangkan sampai dengan sekarang. Musibah yang tercatat sebagai kecelakaan paling buruk dalam sejarah perkereta-apian Indonesia ini merenggut banyak nyawa. Ratusan orang terhimpit dan remuk di antara gerbong-gerbong yang sudah bergulingan ke tanah. Tangisan dan rintihan korban terdengar keras, bahkan setelah beberapa jam dari kecelakaan terjadi. Hal ini disebutkan membuat para petugas dan sukarelawan evakuasi merasa kewalahan. Sebelum kecelakaan maut ini terjadi, pihak PPKA sudah berupaya sebisa mereka untuk menghentikan kereta api Patas Ekonomi untuk berhenti. Jam hari, salah satu petugas PPKA sudah melambaikan bendera merahnya pada kereta tersebut. Kronologinya begini ya guys, jadi pada saat itu kereta api 220 Patas Merak dengan kereta api 225 di Pondok Betung melintasi satu rel yang sama dari arah yang berlawanan. Ya, tabrakan satu arah gitu ya, jadi seperti kecelakaan adu banteng. Nah, kalau kalian pernah melihat mobil tabrakan dengan mobil satu arah, kalian bayangin aja gimana dahsyatnya kalau kereta api. Benturan dari kedua kereta api pun tak terelakkan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan lokomotif dan gerbong pertama pada kedua kereta hancur hingga menyebabkan ratusan penumpang luka-luka bahkan meninggal dunia. Kecelakaan ini terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Diketahui kereta api 225 Rangkas Bitung, Jakarta Kota membawa sebanyak 1.887 penumpang, yang mana jumlah penumpang ini melebihi kapasitas 200% dari kapasitas kereta. Saat itu penumpang masih diperbolehkan menaiki atap kereta atau memenuhi gerbong kereta hingga padat. Sedangkan kereta api 220 Tanah Abang Merak kala itu membawa 478 penumpang dan tercatat masih dalam kapasitas normal, sehingga penumpang dapat duduk di kursinya masing-masing. Meski begitu, jumlah tersebut merupakan catatan dari penumpang yang membeli atau membawa karcis. Nah, selanjutnya peristiwa naas itu pun dimulai. Diketahui kereta api 220 Tanah Abang Merak berangkat dari stasiun Kebayoran menuju stasiun Sudimara. Hal ini lantas mengagetkan petugas stasiun Sudimara lantaran 3 jalur kereta sudah terisi.
Pemimpin perjalanan kereta api atau disebut juga PPKA kemudian meminta persilangan kereta di stasiun Kebayoran. Tapi terjadi pergantian petugas PPKA di stasiun Kebayoran yang tidak mengetahui rencana tersebut. Setelah terlambat mengetahui rencana persilangan kereta tersebut, petugas berusaha mengosongkan salah satu kereta di Sudimara untuk kereta api 220 dengan melakukan langkah darurat, yakni memindahkan rangkaian kereta api 225 dari kereta 3 ke kereta 1. Sayangnya, upaya ini tidak berhasil sampai ke telinga masinis kereta api 225, yaitu Slamet Suradyo. Petugas pun memberikan sinyal terompet dan menggerakkan kedua tangan sebagai tanda agar kereta berhenti. Tapi Slamet tidak melihat sinyal tersebut dan terus melaju hingga akhirnya kereta api 225 yang dikendarai Slamet bertabrakan dengan kereta api 220 dan merenggut ratusan nyawa penumpang kereta. Kelalaian petugas jadi penyebab terjadinya tragedi Bintaro 19 Oktober 1987. Para petugas yang terdiri dari masinis dan kondektur yang selamat pada peristiwa malang itu mendapatkan sanksi tegas. Bahkan dalam pemberitaan yang beredar pada tanggal 21 Oktober 1987, 15 petugas stasiun perusahaan jawatan kereta api mendapatkan pemeriksaan intensif. Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, para petugas mendapatkan sanksi tegas. Sementara itu, PPKA Sudimara menjadi tersangka karena memberikan persetujuan persilangan kereta dari Sudimara ke Kebayoran tanpa persetujuan dari PPKA Kebayoran. Namun, PPKA Kebayoran juga tak luput mendapatkan sanksi karena tak berkoordinasi lebih detail dengan Sudimara. Sampai sekarang, cerita seram tragedi Bintaro tidak habis-habisnya diperbincangkan warga. Saking menyeramkannya, peristiwa kelabu ini sempat dijadikan sebagai film lebar dan juga lagu. Dari kejadian kecelakaan itu, ada banyak mitos yang bermunculan. Nah, mitos yang pertama, apabila kamu berjalan-jalan di daerah perlintasan Bintaro di saat maghrib menjelang, coba deh perhatikan baik-baik suara yang akan kamu dengar. Nah, dari banyaknya kesaksian warga setempat, mereka seringkali mendengar tangisan anak-anak di sekitar perlintasan kereta api tersebut. Padahal tidak terlihat keberadaan anak-anak di area tersebut sama sekali. Suara mereka terdengar pilu meminta tolong pada pejalan kaki agar dikeluarkan dari gerbong. Kalau kamu beruntung, kamu bisa melihat sosok mereka tergeletak di rel kereta dengan wajah berlumuran darah dan kaki yang terpotong. Lebih seramnya lagi, banyak juga warga yang mengaku sering melihat potongan tubuh anak kecil yang berserakan di samping ataupun di tengah rel. Nah, terus ada mitos yang kedua nih. Selain suara rintihan anak-anak, kisah seram dari tragedi Bintaro lainnya yang bikin bulu kuduk merinding adalah sosok hantu bermata merah. Sosok menyeramkan ini sering menampakkan dirinya pada penumpang kereta yang melewati jalur Bintaro. Terkadang hantu ini tidak hanya menampakkan dirinya saja, namun juga mengganggu pejalan kaki dan penumpang sehingga menyebabkan kecelakaan. Menurut kesaksian warga Bintaro, hantu bermata merah ini kerap menggiring kepala buntung di tangannya atau memeluk kepala buntung tersebut dekat pada dadanya seolah-olah potongan manusia tersebut adalah peliharaannya. Nah, gak cuman itu, ada mitos lagi yang ketiga. Untuk kamu pengguna kereta api pasti sudah tidak asing dengan cerita kereta hantu Bintaro. Dari pernyataan beberapa korban yang pernah mengalami kejadian menyeramkan ini, mereka menyatakan bahwa kereta malam yang mereka tumpangi dari Tanah Abang tidak pernah sampai tujuan. Gerbongnya tidak pernah penuh, malahan hanya diisi oleh 2-3 orang aja. Semuanya tertunduk dan pucat pasi, tidak pernah bergerak sama sekali. Pada lintasan tempat tragedi Bintaro ini, kereta tersebut kerap terhenti hanya untuk mempersilahkan penumpang untuk turun.
Padahal area tersebut bukanlah tempat pemberhentian kereta. Orang-orang yang turun pasti disambut oleh warga setempat yang heran dengan tingkah laku para penumpang. Mereka bilang para penumpang yang mengaku menaiki kereta sebenarnya terlihat berjalan kaki di atas rel dengan wajah melamun. Gimana? Serem gak tuh mitos-mitosnya? Oke guys, sekian dulu cerita Nita tentang tragedi Bintaro ini. Bagi kalian yang akan melakukan perjalanan jauh dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, hendaknya kita selalu bekali diri dengan berdoa sebelum berangkat ya guys, agar kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Tentang mitos yang beredar, mungkin hanya Tuhan yang tahu ya kebenarannya. Sampai ketemu di video Nita selanjutnya.